Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Player TV. Ini adalah rangkuman anime Seijo Musou. Seorang pria bernama Tendo saat itu sedang bertemu dengan beberapa kliennya. Namun beberapa dari mereka menolak tawaran yang ia berikan. Hingga ada satu orang yang mau menerimanya dan membuat ia sangat senang. Ia pun berniat segera kembali ke kantor untuk mengabarkan kepada teman-teman yang lainnya. Akan tetapi, di tengah jalan, ia malah terkena tembakan dari seseorang yang saat itu sedang diamankan oleh polisi. Saat tersadar, Tendo kini sudah berada di dunia isekai. Ia pun mendengar suara yang memerintahkan untuk melihat statusnya. Yang mana ketika Tendo melihatnya, ia berasal dari ras manusia dan belum memiliki nama. Karena tak mau memakai namanya di dunia sebelumnya, Tendo akhirnya mengganti namanya menjadi Luciel. Di kotak statusnya, ia juga melihat skillnya adalah sebagai seorang penyembuh, serta memiliki skill keberuntungan monster. Lalu, setelah melihat uang yang ia punya, Luciel akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota mencari pekerjaan. Setibanya di kota, ketika sedang berada di depan gerbang, Luciel tak bisa menunjukkan identitasnya. Ia beralasan kalau ia baru saja diusir dari desanya dan ingin ke kota mencari pekerjaan sebagai penyembuh. Penjaga gerbang itu kemudian masuk ke dalam dan memanggil seorang wanita bernama Lumina. Karena Luciel ingin menjadi seorang penyembuh, Lumina pun akan membawanya ke kuil penyembuh. Namun saat akan masuk ke kota, Luciel tak sengaja bertabrakan dengan beberapa petualang. Para petualang itu marah setelah mengetahui kalau Luciel akan pergi ke kuil penyembuh. Untungnya Lumina melindungi Luciel yang kala itu sedang menemaninya. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan menuju kuil penyembuh. Saat telah tiba, Luciel langsung melakukan pendaftaran yang didampingi oleh Muru. Ia pun kini telah memiliki kartu identitasnya. Lumina kemudian pamit untuk pergi karena merasa urusannya sudah selesai dalam membantu Luciel. Akan tetapi, Luciel menahannya dan sekali lagi meminta bantuannya. Luciel berkata bahwa ia sama sekali belum pernah menggunakan sihir. Ia beralasan bahwa di desanya itu ia adalah penyembuh pertama sehingga tak ada yang bisa mengajarinya. Lumina percaya dengan perkataan Luciel dan memberikannya 3 pilihan. Yang pertama, pelatihan Sparta, di mana Luciel akan berlatih sihir sampai kekuatannya habis dan itu ia akan lakukan secara terus-menerus. Yang kedua, Luciel meminjam uang kepada kuil petualang dan masuk ke sekolah sihir. Namun setelah selesai, Luciel harus mengembalikan uangnya. Ketiga, Luciel menjadi anak magang yang mana Luciel akan bekerja di klinik. Dan di sela-sela waktu istirahatnya, Luciel bisa mempelajari sihir. Setelah memikirkan semua pilihan yang diberikan kepadanya, Luciel memilih untuk melakukan latihan Sparta. Lumina dan Muru terkejut karena Luciel ternyata memilih pilihan yang paling sulit. Setelah itu Luciel dibawa ke sebuah kamar yang tidak memiliki jendela. Di dalam kamarnya juga sudah disediakan sebuah buku kitab mantra sihir. Luciel akhirnya bertekad akan menguasai sihir itu selama 10 hari. Luciel kemudian mulai mempelajari kitab tersebut. Setelah membaca buku kitabnya, Luciel langsung mencoba mantra sihir tingkat rendah, yaitu sihir heal. Luciel terus mencoba sihir itu sampai mananya habis. Dan ketika mananya habis, ia merasa pusing serta sakit kepala. Namun ketika telah beristirahat, mananya terisi kembali dan ia melanjutkan lagi latihannya. Hingga setelah 3 hari berlatih, Luciel akhirnya bisa menggunakan sihir penyembuh. Setelah itu, Luciel keluar dari kamarnya dan menanyakan tentang Lumina kepada wanita yang menjaga kuil, yaitu Monica. Monica menjelaskan bahwa Lumina adalah kapten dari pasukan wanita yang dibentuk oleh gereja. Kemungkinan Lumina kini sedang berada di gereja pusat. Lalu, Luciel keluar sebentar dari kuil penyembuh untuk mencari pekerjaan serta ingin menguji sihir barunya. Ia pun tak sengaja bertemu dengan petualang sebelumnya yang menegurnya di depan gerbang. Namun, tiba-tiba
Teman dari petualang itu datang dalam keadaan terluka. Mereka tak bisa pergi ke klinik karena biayanya yang sangat mahal. Lucille akhirnya memutuskan untuk menyembuhkan mereka. Ia pun mulai menyembuhkan para petualang itu satu persatu. Akan tetapi, Lucille yang belum sepenuhnya bisa mengontrol energi sihirnya membuat ia beberapa kali gagal menggunakan sihir penyembuh. Hingga ketika ia akan menyembuhkan orang terakhir, ia malah jatuh pingsan sebab manahnya kini telah habis. Lucille pun kesal karena ia tak bisa menyelamatkan satu orang lagi. Untuk itu, ia memutuskan akan membuat dirinya menjadi lebih kuat lagi dan berlatih di guild petualang. Saat masuk di dalam guild petualang, Lucille langsung mendaftarkan dirinya kepada Nana. Lucille juga meminta agar guild petualang mencarikan orang yang bisa mengajarinya bela diri. Dan sebagai gantinya, ia akan menyembuhkan para petualang yang terluka di guild petualang. Karena tak bisa memutuskan sendiri, Nana lalu memanggil guild master, yaitu Bot. Bot menanyakan mengapa Lucille ingin belajar seni bela diri. Karena umumnya, para penyembuh tak ingin melakukan hal itu. Lucille lalu mengatakan bahwa ia ingin berlatih agar bisa melindungi dirinya sendiri. Merasa kalau guildnya akan memiliki keuntungan bila Lucille bergabung, Bot akhirnya memutuskan menerima Lucille sebagai muridnya sebab ia sendiri yang akan melatih Lucille. Lalu, setelah 10 hari berada di guild penyembuh, Lucille akhirnya berpamitan kepada Muru yang saat itu sedang berjaga. Lucille sangat berterima kasih karena selama ini ia sudah sangat dibantu. Setelah itu, Lucille pergi ke guild petualang dan langsung melakukan latihan. Ia pun diarahkan oleh Naya agar pergi ke ruang bawah tanah menemui Bot. Saat bertemu Bot, Lucille ingin agar dilatih keras oleh Bot, sehingga ia akan cepat menguasai seni bela diri. Kini dimulailah latihan Lucille yang saat itu diperintahkan untuk berlari sampai tenaganya habis. Bot juga melatih tubuh Lucille agar tidak kaku, sebab jika tubuh melakukan peregangan, maka jangkauan serangan Lucille bisa lebih luas lagi. Setelah itu Bot menyuruh Lucille untuk menyerangnya dengan seluruh kekuatannya. Bot terus saja melatih Lucille sampai ia kelelahan, dan ketika Lucille telah beristirahat, Bot kembali menyuruh Lucille untuk berlatih. Mereka pun terus melakukan hal itu secara berulang kali. Lalu Lucille menanyakan mengapa tak ada yang berlatih di guild petualang. Sebab ia melihat hanya dirinya saja yang berada di tempat latihan itu. Bot menjelaskan bahwa petualang level rendah tidak memiliki uang untuk disisihkan, sehingga mereka lebih fokus pada pertarungan langsung daripada melakukan latihan. Hal itulah yang kini membuat banyak petualang baru yang mengalami kematian. Untuk itu, ia ingin agar Lucille harus menyembuhkan semua petualang tanpa harus memikirkan ia berasal dari ras manapun. Tak lama kemudian, beberapa petualang yang terluka datang menghampiri mereka. Sebab para petualang itu mendapatkan informasi bahwa mereka bisa mendapatkan penyembuhan gratis. Lucille pun langsung mendatangi mereka dan menanyakan apa yang terjadi. Petualang itu berkata bahwa saat menjalankan misi, ia digigit oleh serigala hutan. Karena melihat lukanya yang parah, Lucille pun langsung menyembuhkannya beserta petualang lainnya. Setelah itu, Bot mengatakan kepada Lucille bahwa mulai hari ini Lucille kemungkinan akan semakin sibuk. Sehingga menurut Bot, sebaiknya Lucille harus membantu kekuatan fisiknya terlebih dahulu. Untuk itu, Bot ingin agar Lucille tinggal di guild petualang saja. Lucille akan tinggal secara gratis serta mendapatkan makan 3 kali sehari. Namun, Bot ingin agar Lucille membantu meningkatkan ketahanan hidup bagi para petualang baru. Lucille dengan senang hati menerima tawaran Bot. Ia mengatakan akan menyembuhkan semua orang yang mendatanginya, entah itu petualang ataupun juga bukan petualang. Setelah itu, Lucille berganti pakaian dan diperintahkan untuk makan yang banyak. Karena menurut Bot, Lucille perlu mengembalikan tenaganya dengan cepat. Bot juga menunjukkan kamar yang akan digunakan oleh Lucille. Namun, ketika telah di kamarnya, Lucille malah tak bisa tidur. Ia akhirnya berlatih di dalam kamar agar levelnya bisa meningkat.
Esoknya, Luciel lalu diperkenalkan oleh Gul'gan yang merupakan koki di tempat makan guild petualang. Gul'gan kemudian menunjukkan kepada Luciel minuman X, yang mana minuman tersebut bisa mempercepat berkembangnya kekuatan, ketahanan, serta refleksnya. Akan tetapi, karena minuman itu sangat bau, sehingga tak ada yang mau mencobanya. Sementara Luciel merasa kalau minuman itu seperti item cheat, sehingga ia tak peduli dengan baunya karena ia ingin bisa cepat menjadi kuat. Ketika meminumnya sedikit, Luciel pun langsung terdiam sebab minuman itu ternyata memang memiliki rasa yang sangat aneh. Ia awalnya ingin memuntahkannya, namun karena takut kepada Gul'gan, akhirnya dengan terpaksa langsung meminumnya sampai habis. Hal itu sebenarnya membuat Gul'gan dan bot sangat terkejut karena Luciel bisa menghabiskan semua minuman tersebut. Sementara itu, Luciel merasa kalau dirinya penuh dengan energi, yang mana minuman X itu ternyata benar memberikan efek yang bagus pada dirinya. 1 minggu pun telah berlalu, Luciel kini masih dilatih oleh bot. Ia masih saja tak bisa melawan bot dan hanya menangkis serangannya saja. Hal itu malah membuat bot semakin senang dan sangat bersemangat untuk mengajari Luciel. Lalu, tiba-tiba seorang wanita dari ras manusia kucing datang menghampiri mereka. Ia meminta tolong agar lukanya diobati karena sebelumnya diserang oleh monster. Tanpa pikir panjang, Luciel langsung mengobati lukanya. Akan tetapi setelah mengobati lukanya, wanita tersebut malah menangis. Temannya mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak percaya kalau Luciel akan mengobati ras seperti mereka karena ras manusia kucing dianggap rendah oleh manusia. Malamnya, setelah selesai berlatih, Gul'gan kembali memberikan minuman X. Lalu, Luciel pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Namun ia merasa kalau orang-orang sepertinya sedang mengawasinya. Ia akhirnya menanyakan hal itu kepada bot. Ia mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia merasa sepertinya sedang diawasi oleh orang-orang, yang mana ternyata hal itu sudah diketahui oleh bot. Orang-orang itu sebenarnya takut bila Luciel akan melarikan diri. Para petualang sebagian besar lahir bukanlah dari keluarga yang berada, sehingga banyak dari mereka yang mengambil misi apa saja tanpa memikirkan resikonya. Walaupun sedang terluka, jika para petualang tidak memiliki uang, pastinya mereka akan memaksakan dirinya dan mengambil misi lagi. Sehingga bila Luciel masih berada di guild petualang, Luciel bisa menyembuhkan mereka. Dan para petualang itu bisa kembali bekerja dengan tubuh yang sehat. 1 bulan telah berlalu, orang-orang pun kini mulai berbicara kepadanya. Porsi minuman X juga kini telah diperbanyak, serta orang-orang yang datang untuk disembuhkan juga semakin banyak. Hingga tibalah hari Luciel akan berhenti dari guild petualang, sebab sebelumnya ia diizinkan tinggal di guild petualang hanya sebulan saja. Bot kemudian memberikan Luciel uang yang banyak agar ia bisa membayar iurannya selama 1 tahun. Sehingga dalam 1 tahun itu, Luciel bisa fokus berlatih lagi di guild petualang. Luciel pun setuju dengan hal itu dan langsung menerimanya. Ia kemudian pergi ke guild penyembuh untuk melaporkannya dan membayar uang iuran. Setelah itu, ia pun langsung kembali lagi ke guild petualang. Luciel kemudian diperingatkan untuk pergi melihat proses pemotongan monster. Hal itu bertujuan agar Luciel bisa mengetahui kondisi dari para monster. Setibanya di tempat pemotongan monster, Luciel bertemu dengan Galba yang merupakan kakak dari Gul'gan. Di tempat itu, Luciel melihat kalau ternyata ada sebuah tas sihir yang bisa menyimpan banyak benda. Ia kemudian mulai memperhatikan Galba dalam memotong para monster. Menurut Galba, sepertinya bot menyuruhnya datang ke tempatnya itu agar Luciel bisa melihat titik kelemahan dari para monster, sebab di tempatnya itu terdapat banyak jenis monster yang bisa dilihat oleh Luciel. Esoknya, karena bot merasa Luciel masih kurang pengetahuan, ia akhirnya menyuruh Nana untuk mengajari Luciel. Nana pun mulai memberikan pengetahuan umum kepada Luciel, yang mana mereka sekarang berada di kota Meratoni yang berlokasi di Republik Surul. Pusat dari kota di daerah mereka adalah kota suci Surul, dan markas besar guild adalah istana.
Republik Surul juga merupakan satu-satunya tempat di dunia yang menghapus perbudakan. Nana juga menjelaskan kepada Luciel tentang negara yang berada di dekat Surul. Luciel terus saja melakukan rutinitasnya, berlatih dengan bot, memotong monster dengan Galba, serta belajar bersama Nana. Hingga akhirnya tanpa ia sadari, kini sudah 6 bulan berlalu, ia tinggal di kuil petualang. Lalu, karena baju Luciel kini sudah kekecilan, Nana akhirnya menemani Luciel untuk membeli pakaian yang cocok dengannya. Setelah berbelanja pakaian, Luciel mendengar ada suara teriakan wanita. Ia pun bergegas untuk mendatangi sumber suara tersebut, yang mana ternyata itu adalah suara Monica yang sedang terluka parah. Setelah sadar, Luciel menanyakan apakah ada yang berniat menghabisi Monica. Menurut Monica, sepertinya ada yang tidak menyukai dirinya, sebab sebelumnya ia telah menolak di depan para penyembuh yang melakukan perbudakan. Salah satu temannya melakukan pengobatan di klinik, namun karena tak mampu membayar pengobatan itu, ia dijual dan dijadikan budak di negara lain. Kemungkinan Monica bisa saja diserang lagi, dan penyembuh yang menyerangnya itu pastinya adalah Botakuli. Ia adalah orang yang menjalankan klinik terbesar di kota Meratoni. Luciel mengatakan agar Monica sekarang sebaiknya tinggal saja di kuil petualang, karena hanya di tempat itu saja Monica bisa aman dari serangan. Lalu ketika Luciel sedang berada di tempat Gulgan, Monica datang menghampirinya. Ia pun menanyakan berapa biaya yang harus ia bayar kepada Luciel karena Luciel sudah menyembuhkannya. Luciel merasa kalau Monica terlihat sangat pucat. Ia menduga Monica takut jika Luciel memberinya harga yang sangat mahal karena penyembuh biasanya memang seperti itu. Namun Luciel mengatakan agar Monica tidak perlu membayarnya, sebab itu adalah balasan budi kepada Monica yang sebelumnya sudah membantunya. Mendengar hal itu malah membuat Monica sangat terkejut dan seketika langsung menangis. 1 bulan pun telah berlalu, orang yang menyerang Monica kini telah ditangkap. Akan tetapi, mereka tidak bisa menemukan hubungan antara penjahat itu dengan penyembuh Botakuli, sehingga bisa saja nanti Monica masih akan mendapatkan serangan. Untuk itu, Monica pun memutuskan akan tetap tinggal dan bekerja di kuil petualang. Lalu, Bot tiba-tiba datang memanggil Luciel. Ia ingin agar Luciel bergegas ke penginapan untuk menyembuhkan para petualang yang sedang terluka. Saat sampai di penginapan itu, Luciel pun langsung menyembuhkan para petualang tersebut. Namun, seperti sebelumnya, Luciel tidak berhasil menyembuhkan semua petualang, sebab kekuatannya masih terbatas sehingga masih ada beberapa petualang yang harus tewas. 1 tahun kini telah berlalu, Luciel pun memutuskan untuk keluar dari kuil petualang. Ia ingin bekerja terlebih dahulu agar bisa membeli buku mantra, sebab ia ingin memperbanyak sihir penyembuhannya lagi. Dengan begitu, ia nantinya akan membuka klinik sehingga semua bisa datang menyembuhkan dirinya di tempatnya nanti. Lalu, ketika sampai di kuil penyembuh, Luciel memberikan kartu identitasnya kepada Muru agar bisa memperbarui kartunya. Namun Muru sangat terkejut ketika melihat status terbaru dari Luciel. Ia menanyakan apa saja selama ini yang sedang dilakukan Luciel. Luciel akhirnya menjelaskan semuanya kepada Muru, mulai dari latihannya serta minuman X yang sering ia konsumsi. Menurut Luciel, untuk meningkatkan kekuatannya, praktek langsung adalah cara yang paling bagus. Di kuil petualang, banyak pasien yang bisa ia sembuhkan, sembari ia juga berlatih bela diri. Muru kemudian memberitahunya dengan status terbaru Luciel. Kini, Luciel akan naik peringkat. Yang sebelumnya ia berada di peringkat H, sekarang naik di peringkat C. Ketika berada di peringkat C, Luciel bisa lebih banyak mendapatkan keuntungan. Salah satunya sihir middle heal, sihir barir atau sihir pelindung, serta sihir area heal. Akan tetapi iuran di peringkat C kini akan semakin mahal. Luciel pun bingung karena ia tidak memiliki banyak uang untuk membayar iurannya. Untuk itu, ia ingin mencari kerja terlebih dahulu. Namun, tiba-tiba Bot datang memberikan uang kepada Muru dan meminta agar kuil penyembuh
menugaskan Lucille di kuil petualang selama 1 tahun. Bot juga nantinya akan memberikan gaji kepada Lucille. Lucille pun menerima tawaran itu dan akhirnya kembali lagi ke kuil petualang. Kali ini Lucille telah mendapatkan buku sihir baru yang bisa ia pelajari. Lalu Bot menyuruh Lucille untuk makan malam bersama, yang mana ternyata para petualang sudah menunggu Lucille untuk merayakan atas kembalinya Lucille. Sementara itu, Botakuli kini sedang memarahi bawahannya sebab pendapatan mereka tahun ini dalam penjualan budak menurun drastis. Menurut bawahannya, itu semua disebabkan karena munculnya seorang penyembuh di kuil petualang. Hal itu pun membuat Botakuli sangat marah hingga esok harinya ia kemudian pergi ke kuil petualang menemui Lucille. Botakuli mengajak Lucille untuk bekerja di tempatnya. Akan tetapi Lucille menolaknya sebab ia tahu kalau Botakuli adalah orang yang sebelumnya ingin menghabisi Monica. Lucille juga tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh Botakuli sebab Botakuli selalu memeras pasiennya dengan alasan menggunakan sihir tingkat tinggi dan mematok harga yang begitu mahal sehingga orang-orang tak bisa membayarnya dan terpaksa menjadi budaknya. Padahal sebenarnya menurut Lucille, untuk mengobati orang-orang, Botakuli tidak mesti harus menggunakan sihir tingkat tinggi. Sihir heal pun yang merupakan sihir tingkat rendah bisa juga digunakan untuk menyembuhkan orang-orang. Botakuli yang tidak suka dengan perkataan Lucille akhirnya menyuruh bawahannya untuk menghabisi Lucille. Namun bawahannya itu langsung dihentikan oleh Bot. Hal itu pun membuat Botakuli takut dan akhirnya memilih untuk melarikan diri. Lalu Bot mengatakan kepada Lucille bahwa ia mendengar kabar kalau Botakuli sedang menyelidiki tentang Lucille, sehingga mungkin saja akan banyak orang yang mengincar Lucille. Untuk itu, Botakuli akan berhenti melatih Lucille sebagai seorang penyembuh. Kali ini, Bot akan melatih Lucille menjadi seorang gladiator dan kesatria. Bot akan melatih Lucille 2 kali lebih keras lagi, serta menambahkan porsi makanannya dan juga minuman X-nya. Kini dimulailah pelatihan baru dari Lucille, yang mana di latihannya kali ini Bot juga mengajarkan Lucille menggunakan pedang serta tameng. Di sisi lain, Botakuli yang merasa kesal kepada Lucille akhirnya menuliskan sebuah surat yang berisikan tentang laporan bahwa Lucille telah mengganggu bisnisnya dengan memberikan tarif yang mahal kepada pasiennya. Untuk itu, ia ingin agar Lucille dipindahkan ke tempat tugas yang lain. Ia pun menyuruh bawahannya itu agar menyerahkan surat tersebut kepada Master Guild penyembuh. Kini, Botakuli sangat senang karena dengan begitu Lucille pasti akan pergi dari kotanya. Ia pun rela menahan diri selama 1 tahun sampai Lucille pergi. Hingga beberapa hari kemudian, Lucille akhirnya mendapatkan sebuah surat yang mana surat tersebut berasal dari gereja suci Surul, markas besar Guild. Isi surat tersebut adalah memanggil Lucille agar bekerja di markas besar Guild. Sebab dengan usia yang masih muda, Lucille sudah mencapai level yang tinggi. Namun karena sekarang Lucille masih bertugas di Guild petualang, sehingga Lucille akan dipindahkan dalam waktu 6 bulan lagi. Bot sadar kalau itu semua pasti kelakuan dari Botakuli. Karena jika berada di sini, Lucille dilindungi oleh Guild petualang. Hal itulah yang membuat ia pasti melakukan sesuatu agar Lucille dipindahkan di markas besar. Namun Bot merasa Lucille masih mempunyai waktu 6 bulan agar bisa meningkatkan kekuatannya. Untuk itu, Bot akan meningkatkan lagi porsi latihan dari Lucille, serta tidak perlu membatasi lagi pasien yang akan disembuhkan oleh Lucille. Lalu, Gulgan menanyakan kepada Bot tentang minuman X, yang mana Bot mengatakan bahwa di dalam teks lama dapat menjadikan tubuh menjadi lebih kuat, serta membuat lebih mudah dalam meningkatkan kemampuan. Namun sebenarnya, Bot tidak tahu pastinya apakah itu akan berefek kepada Lucille. Tak lama kemudian, Galba datang menemui mereka. Setelah melakukan penyelidikan, memang benarlah kalau dalangnya adalah Botakuli, dan itu semua juga berkaitan dengan kepala Guild penyembuh yang ada di kota mereka. Galba kini memutuskan akan turun tangan menyelesaikan masalah kepala Guild penyembuh.
sebab ia juga banyak mendengar kabar buruk tentang kepala guil penyembuh di kota mereka. 6 bulan pun telah berlalu. Luciel lalu mengajak Bot pergi ke makam para petualang. Luciel memberitahu Bot bahwa ia sebenarnya bisa menyelamatkan orang-orang tersebut jika saja ia memiliki banyak kekuatan. Dan setelah ia pergi dari guil petualang, mungkin saja Botakuli akan kembali berulah. Sementara para petualang baru pastinya tidak memiliki uang, sehingga mereka pasti akan mengambil resiko lagi untuk mengambil misi. Dan itu bisa saja membuat para petualang baru terluka. Walau hanya luka kecil saja, jika tak segera diobati, pastinya akan mengancam nyawa. Yang mana para petualang juga tak mungkin bisa pergi ke klinik jika mereka tak punya uang. Luciel tak ingin bila hal itu sampai terjadi. Untuk itu, ia ingin agar Bot memulai pelatihan bagi para petualang baru. Bukan hanya pelatihan dasar saja, tapi memotong monster dan identifikasi tanaman obat. Latihan seminggu sekali pun juga tidak apa-apa. Jika para petualang menjadi lebih kuat dan meningkatkan kemampuan dasar mereka, pasti petualang yang akan terluka makin sedikit, dan para petualang yang akan ke klinik juga mungkin akan menjadi sedikit. Menurut Bot, apa yang Luciel ucapkan adalah ide yang bagus, dan mungkin saja ia nantinya akan mencoba menerapkannya. Setelah itu, Luciel berpamitan kepada Monica dan Nana. Ia berterima kasih karena mereka berdua selama ini sudah mau mengurus dirinya. Lalu, Bot memberikan kartu petualang Luciel, yang mana ternyata Luciel kini telah berada di level E sebagai seorang petualang. Bot juga memberikan Luciel sebuah tas sihir. Luciel nantinya bisa memasukkan 10 barang di dalam tas tersebut. Serta kantong yang ada di sudut tas sihirnya adalah uang, yang merupakan tanda terima kasih mereka kepada Luciel. Para petualang pun juga ikut menyemangati Luciel, serta berterima kasih kepadanya karena selama ini Luciel mau menyembuhkan mereka dengan gratis. Mereka pun ingin agar Luciel bisa kembali lagi ke guil petualang. Tanpa disadari, Luciel malah meneteskan air mata, sebab ia merasa bahwa ia melakukan itu semua karena memang ia adalah seorang penyembuh. Setelah berpamitan, Luciel akhirnya berangkat ke markas besar guil. Namun ternyata para petualang sudah menunggunya di depan gerbang untuk menemani Luciel pergi ke markas besar guil. Setelah seharian melakukan perjalanan, Luciel akhirnya sampai di kota suci Surul. Karena minuman X-nya sudah habis, Luciel ingin terlebih dahulu pergi ke guil petualang untuk memintanya. Saat sampai di guil petualang, Luciel kemudian diperkenalkan oleh guild master yang bernama Gen. Luciel lalu memperkenalkan dirinya dan meminta disediakan minuman X sebanyak 3 barel. Namun sebelum itu, Gen menyuruh Luciel untuk meminumnya, sebab ia tak mau memberikan minumannya kepada orang yang tak bisa meminumnya. Luciel yang sudah terbiasa meminumnya dengan cepat langsung menghabiskannya. Setelah itu, Luciel pergi ke markas besar guil penyembuh. Ia pun berterima kasih kepada para petualang yang sudah mengantarkannya. Lalu, Luciel masuk ke dalam markas besar dan melaporkan tujuan kedatangannya. Salah seorang pendeta bernama Greenheart kemudian meminta Luciel untuk mengikutinya. Greenheart menjelaskan bahwa apa yang mereka gunakan itu adalah lip sihir. Ia bisa menggerakkan lip sihir itu dengan menggunakan sihirnya, dan satu-satunya pintu masuk mereka hanya melalui lip ini. Hal itu sengaja dilakukan agar orang luar tidak bisa masuk ke dalam. Ketika sampai di atas, Luciel tak sengaja bertemu dengan Lumina. Luciel sangat senang karena Lumina ternyata masih ingat kepadanya. Lumina pun mengatakan jika Luciel sudah menyelesaikan urusannya agar segera datang ke kamarnya sebab ia ingin membicarakan sesuatu. Setelah itu Luciel dibawa ke sebuah ruangan interogasi. Greenheart ternyata ingin menanyai kebenaran tentang surat yang dikirim oleh Botakuli. Luciel akhirnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, mulai dari mahalnya pembayaran penyembuhan sampai terjadinya perbudakan. Setelah mendengar cerita Luciel, Greenheart mengatakan akan mendiskusikan hal itu kepada Uskup Agung. Ia lalu membacakan surat perintah baru untuk Luciel, yang mana
Lucille kini diberi tugas sebagai pengusir setan. Dan untuk lokasinya akan ditentukan besok ketika Lucille sudah mulai bekerja. Serta Lucille juga akan mendapatkan gaji yang banyak tiap bulannya. Untuk itu, Lucille diperintahkan segera tidur karena esok ia sudah mulai bekerja. Setelah itu Lucille kemudian pergi ke kamar Lumina dan menceritakan apa yang terjadi di kotanya. Ia juga memberitahu Lumina bahwa sekarang ia mendapatkan tugas baru sebagai pengusir setan. Lumina pun terkejut karena itu adalah tugas yang berbahaya. Ia menjelaskan di bawah markas besar ini terdapat makam para pendiri. Namun beberapa dekade lalu makam itu malah berubah menjadi labirin. Di dalam labirin itu kini telah muncul para zombie. Lucille akan ditugaskan menjaga agar para zombie itu tidak keluar serta harus mengurangi jumlahnya. Untuk mengalahkan zombie yang ada di dalam, Lucille bisa menggunakan sihir pemurnian suci. Akan tetapi, jika Lucille mendapatkan harta karun di dalam labirin itu, maka harta itu akan menjadi miliknya. Serta ia juga bisa menjual batu sihir yang ia dapatkan dari para zombie. Esoknya, Lucille akhirnya pergi menemui Grenhard untuk memulai pekerjaannya. Ia diberikan jubah pelindung serta sebuah kartu yang bisa Lucille gunakan untuk keluar dari markas besar. Ia juga diperkenalkan oleh George yang bertugas menjaga gerbang makam yang nantinya akan digantikan oleh Lucille. George kemudian membawa masuk Lucille ke dalam labirin. Lalu ketika salah satu zombie muncul di depan mereka, George langsung menunjukkan kepada Lucille bagaimana cara mengalahkannya. George mengatakan bahwa Lucille bisa mengalahkan zombinya dengan sihir purification. Dan setelah mengalahkan para zombie, Lucille jangan lupa mengambil batu sihirnya. Setelah itu, George meninggalkan Lucille dan menyuruhnya untuk melanjutkan tugasnya sendiri. Lucille sebelumnya tidak pernah menggunakan sihir purification, sehingga ia mempelajarinya baru semalam. Lucille berniat mengalahkan para zombie dengan pedangnya saja. Akan tetapi ketika para zombie muncul dengan jumlah yang banyak, Lucille secara spontan langsung membacakan mantra sihir purification. Lucille kini berhasil menggunakan sihir purification. Ia pun mendapatkan ide untuk menyalurkan sihir purification di pedangnya, sehingga ia hanya akan mengeluarkan sedikit energi sihir. Lucille pun terus maju menghabisi para zombie hingga akhirnya ia sampai di lantai 3. Setelah menyelesaikan tugasnya di hari pertama, Lucille lalu dibawa ke sebuah ruangan yang di dalamnya itu terdapat banyak kitab sihir serta senjata dan barang lainnya. Ruangan itu pun dijaga oleh seorang wanita bernama Katalea. Katalea menjelaskan bahwa Lucille bisa membeli semua barang yang ada di situ dengan menggunakan poinnya, yang mana poin itu bisa ia dapatkan dari kristal sihir yang keluar dari para zombie. Setelah memeriksa poin dari Lucille, Katalea sangat terkejut sebab baru hari pertama tapi Lucille sudah mendapatkan poin yang banyak. Lucille kemudian mempertanyakan mengapa masih banyak alat pedang dan tombak di tempatnya itu. Katalea menjelaskan bahwa para penyembuh itu kebanyakan tidak menggunakan senjata, sehingga pedang dan alat yang lainnya itu tidak ada yang membelinya. Setelah itu Lucille pergi menemui Grenhard yang tengah menunggunya. Grenhard datang membawakan Lucille jubah baru yang bisa ia gunakan. Esoknya, Lucille kemudian masuk ke labirin lagi dengan menggunakan jubah barunya. Ia juga kini sudah membeli pedang dan tombak di tempat Katalea. Pada hari kedua, Lucille hanya berkeliling untuk memetakan labirin hingga sampai di lantai 5. Ketika Katalea memeriksa poinnya, malah semakin banyak lagi dari hari sebelumnya. Di hari berikutnya, Lucille kini masuk ke lantai 6. Ia merasa senang karena baginya menghabisi para zombie di labirin sangatlah mudah. Hingga Lucille pun tak sengaja menginjak sebuah jebakan. Hal itu membuat ia akhirnya berhati-hati dalam melangkah. Di hari ke-10, Lucille kini menghadapi segerombolan zombie. Namun dengan sihir purification, ia pun langsung mengalahkan para zombie itu dengan mudah. Lalu, ketika melanjutkan penjelajahannya, Lucille akhirnya menemukan sebuah ruangan. Ia berpikir kalau ruangan itu adalah ruangan dari bos labirinnya. Lucille akhirnya tanpa ragu masuk ke dalam ruangan itu. Akan tetapi saat masuk di dalam, ternyata di ruangan itu terdapat banyak zombie. Lucille pun mencoba tenang
dan membacakan mantra purification. Namun ternyata di dalam ruangan itu sihir tidak bisa digunakan. Lucille terpaksa melawan zombie itu dengan pedangnya. Lalu ketika Lucille sedang mengumpulkan batu sihirnya, tiba-tiba ia mendapatkan serangan, yang mana bos dari para zombie itu kini telah muncul. Lucille berusaha melawan zombie itu dengan senjata yang ia punya, namun bos zombie malah selalu menghindarinya dan tak menyerangnya. Lucille menyadari sepertinya bos zombie tak bisa menyerangnya jika tak merapalkan sihirnya. Untuk itu, Lucille pun berencana terus menyerang bos zombie ketika akan merapalkan sihirnya. Hal itu ternyata berhasil membuat bos zombie tak berkutik melawan Lucille. Setelah mengalahkan bos zombie, Lucille kini bisa menggunakan sihirnya lagi, serta sebuah pintu menuju tingkat selanjutnya kini telah terbuka. Lalu Lucille akhirnya kembali dan melaporkannya kepada Catalia. Hal itu membuat Catalia terkejut sebab Lucille telah sampai di tingkat 10 dan melawan bosnya. Lucille juga menunjukkan jubah serta senjata yang digunakan oleh bos tingkat 10, yang mana itu membuat Catalia semakin terkejut dan menyuruh Lucille untuk mengikutinya. Catalia ternyata membawa Lucille pergi menemui Uskup Agung. Catalia lalu memperkenalkan Lucille dan menjelaskan apa yang sudah ia lakukan. Uskup Agung itu kemudian menyuruh Lucille untuk menunjukkan apa yang sudah ia temukan, yang mana setelah Uskup Agung melihatnya, ia menyadari kalau jubah itu adalah milik salah satu penyembuh hebat bernama Osario yang hilang 12 tahun lalu. Ia ingin agar Lucille memberikan benda tersebut kepadanya. Lucille pun bersedia memberikannya, namun ia meminta agar Uskup Agung memberikannya tas sihir yang baru, sebab tas sihirnya sekarang tidak bisa ia gunakan untuk perjalanan dalam waktu yang lama. Uskup Agung mengatakan bahwa ia akan memberikan kantong sihir kepada Lucille sebagai hadiahnya. Kantong sihir itu memiliki luas seperti ruangan ini, sehingga Lucille bisa membawa banyak benda. Lalu ketika Lucille akan pergi sarapan, ia bertemu dengan Lumina yang saat itu sedang bersama pengawalnya. Lumina ternyata sudah tahu informasi mengenai Lucille yang telah berhasil sampai di tingkat 10. Ia pun ingin agar Lucille sarapan bersamanya dan ingin mendengar ceritanya. Ketika telah mendengar cerita Lucille, Lumina pun marah karena Lucille sangat ceroboh melawan bos tingkat 10 tanpa mencari tahunya terlebih dahulu, sebab bos tingkat 10 itu bisa menghilangkan sihir. Lucille pun meminta maaf dan berencana ingin kembali ke kota Meratoni melatih dirinya lagi. Lumina mengatakan Lucille tidak perlu lagi kembali ke Meratoni. Sebaiknya Lucille mengikuti latihan bersama para bawahannya. Lucille pun senang karena kini akan mendapatkan latihan lagi. Setelah itu, Lucille kembali masuk ke dalam labirin. Namun di tingkat 11 tak ada apapun yang muncul, sehingga ia kini telah menjelajah sampai di tingkat 12. Selesai menjelajah di level 12, Lucille pergi menemui Catalea untuk menukarkan batu sihirnya. Catalea kemudian memberikan kantong sihir yang sebelumnya dijanjikan oleh Uskup Agung. Saat Lucille memasukkan sihirnya ke dalam kantong itu, tiba-tiba kantong sihirnya menjadi warna biru yang menandakan kalau kantong itu sudah menjadi miliknya. Lucille bisa memasukkan barang ke dalam kantongnya dengan hanya menyentuhnya. Dan untuk mengeluarkan barangnya, Lucille tinggal membayangkan saja barang yang ia ingin keluarkan. Di dalam kantong sihir itu juga, Uskup Agung sudah menyediakan buku sihir yang nantinya bisa dipelajari oleh Lucille. Setelah itu, Lucille pergi menemui Lumina untuk mengikuti latihannya. Dengan latihan yang sudah ia lakukan bersama bot di kota Meratoni, Lucille merasa yakin bisa mengikuti latihan yang dilakukan oleh Lumina. Akan tetapi ketika memulai latihannya, Lucille malah tak bisa mengikuti para bawahan Lumina. Lumina kemudian meminta agar Lucille menunjukkan hasil latihan yang sudah ia lakukan di kuil petualang. Setelah mencoba menyerang Lumina, Lucille malah dengan mudahnya dibuat pingsan. Lalu, Lucille mengikuti latihan kelompok bersama bawahan Lumina, dan latihan kelompok itu dimenangkan oleh Lucille. Menurut Isabella, yang merupakan bawahan dari Lumina,
mereka bisa kalah karena di kelompok satunya terdapat Luciel. Lumina pun menjelaskan itu memang benar karena walau masih muda, Luciel sudah memiliki level yang tinggi sebagai seorang penyembuh. Bahkan sebelumnya, Luciel juga sudah mengikuti pelatihan di guild petualang. Di hari selanjutnya, Luciel kembali memasuki labirin hingga akhirnya ia sampai di tingkat 20, yang mana di tingkat tersebut terdapat bos zombie seperti di tingkat 10. Namun, karena tak ingin mengalami hal yang sama seperti di tingkat 10, Luciel akhirnya memutuskan untuk menunda melawan bos tingkat 20. Ia kemudian kembali berlatih dengan Lumina, yang mana kali ini Lumina ingin melatih Luciel menggunakan pedang ganda. Akan tetapi, ketika Luciel melawan Niar yang merupakan pengguna pedang ganda, ia pun sangat kesusahan melawannya. Begitu juga ketika Luciel melawan Isabella. Beberapa hari kemudian, Luciel akhirnya memberanikan diri masuk ke tingkat 20 melawan bos zombie, sebab ia merasa sudah siap karena mendapatkan latihan dari Lumina. Lalu setelah melawan bos zombie tingkat 10, ia pun berhasil mengalahkannya. Ia juga langsung melaporkan hal itu kepada Uskup Agung bersama dengan Katalea, yang mana bos zombie di tingkat 20 itu juga merupakan orang dari markas besar guild penyembuh. Uskup Agung lalu menceritakan bahwa mereka sebenarnya tidak mengetahui apa yang menyebabkan makam itu menjadi labirin, dan sejak dulu sampai sekarang belum ada yang bisa menyegel dan menaklukkan labirin itu, sehingga Uskup Agung ingin agar Luciel terus menjelajahi labirin tersebut, dan ia akan menyiapkan barang apa saja yang diinginkan oleh Luciel, serta Luciel juga akan dipromosikan karena sudah mencapai penyembuh level 7. Luciel pun ingin agar diberikan baju anti zombie, sehingga ketika menjelajah di labirin, ia bisa lebih aman lagi. Setelah itu, Luciel pergi ke guild petualang menemui Gen. Orang-orang pun melihat Luciel dengan tatapan sinis sebab Luciel adalah seorang penyembuh. Luciel meminta kepada Gen agar menyediakannya 10 barel minuman X. Gen terkejut karena Luciel meminta begitu banyak minuman X. Sebelum menyediakannya, Gen menanyakan apakah Luciel bisa membantunya mengobati para petualang seperti yang ia lakukan di kota Meratoni. Sebagai seorang penyembuh, Luciel tak bisa melakukan hal itu karena sekarang ia bekerja di markas besar. Akan tetapi, jika sebagai seorang petualang, ia bisa melakukannya karena ia juga adalah seorang petualang. Untuk membayar jasanya, mereka hanya perlu membayar 1 koin perak saja. Ketika Luciel pergi ke bawah untuk melihat para petualang yang terluka, ia malah diusir sebab mereka berpikir kalau Luciel sama dengan penyembuh lainnya yang suka mematok harga yang tinggi. Untungnya, Gen menenangkan mereka dan menjelaskan semuanya, bahwa Luciel adalah penyembuh legendaris yang terkenal di kota Meratoni. Luciel lalu memberitahu mereka bahwa ia tak bisa setiap saat menyembuhkan mereka, karena ia juga tak mau merebut wilayah kerja para penyembuh di kota suci Surul. Luciel pun memberikan mereka syarat, yaitu mereka hanya boleh membayar 1 koin perak per orang, serta bila ada seseorang dari gereja yang terlibat masalah, mereka harus membantunya. Setelah itu, Luciel pergi menemui Katalea. Ia kemudian diberikan senjata dan armor yang sebelumnya ia sudah minta pada Uskup Agung. Luciel kini sudah memiliki rutinitas baru yang mana setiap minggunya ia akan ke guild petualang mengambil minuman X-nya serta mengobati para petualang. Setelah mengobati para petualang, Luciel kemudian menanyakan kepada mereka kabar tentang Lumina dan pasukannya yang pergi membasmi monster, serta kabar apa saja dari kota Meratoni. Salah satu petualang mengatakan bahwa untuk Lumina dan pasukannya itu baik-baik saja. Petualang yang lain juga memberitahunya bahwa di kota Meratoni, resepsionis yang ada di guild petualang akan menikah. Namun ia tidak mengetahui siapa nama dari resepsionis itu yang akan menikah. Hal itu pun membuat Luciel galau karena ia berpikir mungkin saja Monica dan Nana yang akan menikah. Luciel kini sampai di lantai 30 dan berhasil mengalahkan bosnya. Ia pun kembali dan melaporkan hal itu kepada Katalea. Ia mengatakan bahwa ia berhasil mengalahkan bos lantai 30 berkat sihir area high heal-nya. Katalea sangat terkejut
Karena di umur yang masih muda, Luciel sudah bisa menggunakan sihir tersebut. Ia pun mempertanyakan mengapa Luciel bisa menjadi kuat. Luciel mengatakan bahwa selama ini ia hanya meminum minuman X yang disediakan oleh kuil petualang. Mereka berdua kemudian pergi menemui Uskup Agung dan melaporkan hasil yang diperoleh Luciel di lantai 30. Serta Catalea juga mempertanyakan minuman yang dikonsumsi oleh Luciel. Uskup Agung mengatakan bahwa minuman X itu sebenarnya terbuat dari tanaman obat, hati naga, dan air roh. Awalnya minuman itu berbentuk pil, namun semakin kesini orang-orang membuatnya menjadi cairan. Luciel memberitahu Uskup Agung bahwa ia meminum itu sebenarnya agar bisa bertahan hidup, sebab minuman itu juga tidak memiliki efek samping dan bisa membuatnya menjadi kuat. Uskup Agung kemudian meminta barang-barang dari bos lantai 30, yang mana barang-barang itu ternyata merupakan milik dari para penyembuh yang berasal dari markas besar. Esoknya ketika akan masuk ke labirin, Luciel mendapatkan surat dari Uskup Agung. Saat di dalam labirin, ia pun membaca surat itu yang ternyata berisikan informasi tentang minuman X, yang mana minuman X itu sebenarnya memiliki efek samping, yaitu bisa membuat seseorang kehilangan gairahnya terhadap wanita. Luciel pun menyadari hal itu karena ia merasa ia memang sepertinya tidak memiliki gairah kepada wanita. Padahal wanita yang ada di dunia itu sangatlah cantik. Ia pun bertekad akan segera menyelesaikan penjelajahannya dan bergegas mencari wanita serta menjalin cinta. Karena ia merasa ia masihlah orang yang normal. 1 bulan kini telah berlalu. Luciel yang mulai dari lantai 30 kini berhasil sampai di lantai 40. Akan tetapi Luciel mengurungkan niatnya terlebih dahulu untuk melawan bos lantai 40. Luciel akhirnya memutuskan pergi ke kuil petualang untuk mencari informasi. Namun di depan pintu, ia bertemu dengan seorang gadis kecil. Luciel lalu menyuruh gadis kecil itu masuk ke dalam kuil petualang. Yang mana setelah Luciel masuk, ternyata ada Monica dan Nana. Akan tetapi belum sempat berbicara dengan mereka berdua, para petualang langsung membawa Luciel untuk mengobati teman-teman mereka. Setelah selesai, Monica dan Nana yang sudah berbicara dengan gadis itu lalu mengatakan agar Luciel mengikuti gadis kecil itu ke daerah kumuh, sebab gadis kecil itu ingin meminta tolong kepadanya dan keadaannya sangat genting. Karena daerah kumuh daerah yang berbahaya, Master Gen akhirnya memutuskan untuk ikut. Ketika sampai di daerah kumuh, mereka pun menemukan sekelompok orang yang sedang terluka. Menurut perkataan gadis kecil itu, orang-orang tersebut adalah perwakilan dari kota Yante dan mereka diserang oleh segerombolan pencuri. Karena jumlah yang terluka cukup banyak sehingga mereka tak bisa dibawa ke klinik. Lalu saat Luciel mendekati gerombolan itu, tiba-tiba seseorang bangun dan menusuk Luciel. Dengan kekuatannya, Luciel berhasil menyembuhkan mereka semua. Para warga di daerah kumuh lalu memohon kepada Luciel agar menyembuhkan mereka juga. Luciel sebenarnya tak ingin melakukannya sebab ada aturan yang melarangnya. Namun ia tetap lanjut menyembuhkan para warga daerah kumuh dengan alasan kegiatan amal. Ia juga membersihkan sumber dari penyakit yang ada di daerah kumuh, serta menjelaskan kepada mereka bagaimana cara hidup yang bersih. Setelah itu Luciel dan mereka berdua pergi ke restoran untuk berbicara. Luciel pun menanyakan apa tujuan mereka datang ke ibu kota. Monica mengatakan bahwa mereka sengaja datang untuk mengunjungi Luciel sebab resepsionis yang lain itu akan menikah sehingga mereka memutuskan pergi menemui Luciel sebelum mereka berdua sibuk. Luciel terkejut dan juga senang karena ternyata yang akan menikah bukanlah mereka berdua. Luciel lalu menanyakan mengapa mereka berdua tidak pernah membalas suratnya. Monica dan Nana mengatakan bahwa mereka berdua tidak pernah menerima surat dari Luciel, yang mana ternyata Master Gen tidak pernah mengirimkan surat Luciel. Akan tetapi ia masih mengumpulkan suratnya. Ia beralasan selalu sibuk sehingga lupa mengirimkan surat Luciel. Untuk itu, sebagai permintaan maafnya, ia akan mengadakan pesta di kuil petualang. Esoknya,
Monica dan Nana akhirnya kembali lagi ke kota Meratoni. Setelah itu, Luciel pergi menemui Lumina dan meminta sarannya. Lumina mengatakan jika Luciel masih ragu, sebaiknya Luciel bertarung dengannya terlebih dahulu. Namun, seperti biasa, Lumina masih terlalu tangguh bagi Luciel. Lumina pun menyarankan agar Luciel tidak melawan musuh yang kuat terlebih dahulu, sebab Luciel masih memiliki banyak celah. Luciel pun senang mendapatkan arahan dari Lumina dan bertekad akan terus berlatih. Hingga akhirnya setelah 6 bulan berlalu, Luciel kini memutuskan untuk masuk ke lantai 40 melawan bosnya. Saat masuk ke lantai 40, bosnya ternyata menggunakan senjata pedang dan tombak. Hal itu membuat Luciel sangat kesulitan melawannya. Luciel yang tak bisa bergerak lagi akhirnya mengeluarkan minuman X-nya. Karena baunya yang sangat busuk membuat bos zombie menjauh dari Luciel. Berkat dari minuman X-nya itu, Luciel kini aman dari serangan. Ia kemudian mulai mencoba beberapa serangan melawan bos zombie tersebut. Sampai akhirnya setelah 1 minggu berlalu, Luciel kini telah mengetahui kelemahan bos zombie lantai 40. Ia pun menyerang titik buta dari bos zombie dan berhasil mengalahkannya. Lalu ketika Luciel akan kembali, pintu lantai 40 ternyata tak bisa dibuka. Dengan sekuat tenaganya, Luciel mencoba membuka pintu itu. Akan tetapi, tetap saja pintu itu tak bisa dibuka. Luciel akhirnya memutuskan untuk melanjutkan penjelajahannya dengan menggunakan minuman X sebagai tamengnya. Sampai akhirnya, Luciel kini telah berada di lantai 50. Sementara itu, di guild petualang, para petualang merasa kalau Luciel sudah lama tidak muncul. Serta harga penyembuhan di klinik kini semakin naik. Mereka berpikir mungkin saja Luciel sedang dikurung di dalam gereja. Di sisi lain, Luciel yang berada di depan gerbang lantai 50 tengah mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam. Sebelum itu, ia membaca terlebih dahulu buku yang didapatkan dari bos lantai 40. Di dalam buku itu terdapat sihir Santuri Circle yang bisa menetralisir sihir kegelapan. Setelah melakukan persiapan, Luciel akhirnya masuk ke dalam. Ia pun langsung disambut oleh bos zombie lantai 50. Luciel tak bisa melawannya sebab ketika akan membacakan mantra, ia langsung diserang. Serta gerakan dari bos zombie itu sangatlah cepat. Namun Luciel menyadari kalau bos zombie itu memakai sihir kegelapan. Ia akhirnya mencoba sihir baru yang sebelumnya ia baca, yaitu Santuri Circle, yang mana itu ternyata berhasil melukai bos zombie bahkan juga mengalahkannya. Lalu tiba-tiba sebuah pintu rahasia muncul di belakang Luciel. Luciel memutuskan untuk memasuki pintu itu dan melihat isinya. Saat berada di dalam, Luciel melihat ada zombie naga. Luciel merasa kalau itu adalah zombie naga, mungkin saja ia bisa mengalahkannya dengan sihir suci. Ia kemudian mempersiapkan dirinya dan akhirnya mendatangi zombie naga itu. Luciel berhasil mengembalikan naga itu menjadi semula hanya dengan 1 serangan saja. Naga itu pun mengakui Luciel dan akan memberikan semua emasnya. Sebelum mengambil emasnya, Luciel menanyakan mengapa naga itu disegel dalam labirin tersebut. Naga itu menjelaskan bahwa ia dan naga yang lainnya dikurung di tempat terkumpulnya sihir hitam, dan salah satunya adalah labirin tersebut. Para pahlawan juga sampai sekarang tidak pernah muncul menyelamatkan mereka. Naga itu kemudian berniat memberikan perlindungannya kepada Luciel yang bisa membuatnya sulit untuk terbunuh. Naga itu juga memberikan pesan kepada Luciel agar menyelamatkan banyak orang, serta menyelamatkan saudara-saudaranya juga yang masih tersegel. Setelah itu Luciel mengambil semua barang yang ada di lantai itu. Sebuah kalung dan tombak tiba-tiba saja muncul serta sebuah cahaya yang langsung membawanya pulang. Luciel langsung pergi menemui Catalea dan membuatnya terkejut. Sebab Catalea mengira Luciel sudah mati di dalam labirin karena telah menghilang selama 6 bulan. Catalea kemudian membawa Luciel menemui para petualang yang sedang berdemo di depan gereja karena mereka berpikir kalau Luciel sudah ditahan. Namun setelah melihat Luciel, situasi pun akhirnya menjadi kondusif lagi. Lalu
Luciel pergi menemui Uskup Agung didampingi oleh Catalea dan Lumina. Uskup Agung kemudian menanyakan apa yang telah dilakukan Luciel selama 6 bulan di dalam labirin tersebut. Sebelumnya, Uskup Agung sudah memerintahkan Lumina untuk pergi mencari Luciel. Namun Lumina hanya bisa sampai di lantai 30 saja. Luciel akhirnya menjelaskan bahwa ia telah berhasil menjelajah sampai di lantai 50. Ia juga telah mengalahkan bos lantai 50 dan mendapatkan beberapa kitab sihir suci. Lalu, ketika akan menceritakan kejadian selanjutnya, Luciel meminta agar Lumina dan Catalea saja yang mendengarnya. Uskup Agung kemudian memerintahkan para penyembuh yang lainnya untuk keluar terlebih dahulu. Setelah itu, Luciel pun menceritakan tentang naga suci yang ia temukan menjadi zombie, serta pesan naga suci yang diberitahukan kepadanya. Uskup Agung merasa senang karena Luciel sudah berhasil menaklukkan labirin. Ia akan mengadakan perayaan atas keberhasilan dari pencapaian Luciel, serta mempromosikan Luciel menjadi penyembuh tingkat S. Kini, Luciel bisa menolak perintah dari penyembuh manapun selain perintah darinya. Luciel pun dipersilakan memberikan pidato kepada para penyembuh yang lainnya. Ia mengatakan markas besar kini tengah diambang kehancuran akibat terjadinya penyembuhan yang tidak adil. Untuk itu, ia akan menciptakan pedoman dalam penyembuhan, sehingga orang-orang tak akan menyalahgunakan otoritas dari gereja dan markas besar penyembuh.